Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin bertindak dan/atau bagaimana ia mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Para pakar menilai bahwa gaya kepemimpinan setiap orang berbeda. Presiden Indonesia pertama Bapak Soekarno mencirikan gaya kepemimpinan karismatik. Tapi gaya kepemimpinan model ini akan muncul saat ada tindakan dan momen tertentu dan dapat juga hilang akibat tindakan yang salah atau karena waktu yang berbeda. Untuk membedakan gaya kepemimpinan seorang bisa dilihat dalam pembahasan berikut ini. 1. Kepemimpinan karismatik. Kata karisma atau charisma pertama kali digunakan untuk menggambarkan anugerah khusus yang dimiliki individu-individu tertentu yang memberikan mereka kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nortos 2010. Bahkan karisma diartikan sebagai api yang menyalakan energi dan komitmen pengikut serta menyebabkan mereka mengikuti panggilan tugas. Catherine J. Klein dan Robert J. House 1995. Dalam teori kepemimpinan, House 1992 mengemukakan bahwa pemimpin karismatik bertindak dengan cara yang unik yang memiliki efek karismatik tertentu pada pengikut mereka. Karakteristik kepribadian seorang pemimpin yang karismatik termasuk menjadi dominan, memiliki keinginan kuat untuk mempengaruhi orang lain, menjadi percaya diri dan memiliki rasa yang kuat dari nilai-nilai moral sendiri. Karakteristik kepribadian dominan, keinginan untuk mempengaruhi, percaya diri, nilai-nilai moral kuat. Sedangkan perilaku pemimpin karismatik, menetapkan model peran yang kuat, menunjukkan kompetensi, mengartikulasikan tujuan, mengkomunikasikan harapan yang tinggi, mengekspresikan keyakinan, membangkitkan motivasi, serta efek pada pengikut sebagai berikut. Identifikasi dengan pemimpin, keterlibatan emosional, tujuan meningkatkan keyakinan. Bahkan pemimpin karismatik ini memiliki hubungan interpersonal yang kuat antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin karismatik juga memiliki pengaruh lantaran pengikutnya meyakini dan menerima secara total ide yang disampaikan yang kadang melampaui batas nalar. Dengan kekuatan yang dimiliki, pemimpin karismatik dengan mudah mempengaruhi pengikut atau anggotanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Pemimpin karismatik pada umumnya lahir atas pesona, imajinasi dan inspirasi serta kemunculannya dalam momentum yang tepat. Presiden pertama Bapak Soekarno adalah pemimpin yang karismatik. Ia dilahirkan dalam kancah perjuangan dan merupakan orator unggul sebagai simbol pemersatu kekuatan bangsa pada eranya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, sampai saat ini Bapak Soekarno tetap dikenang sebagai tokoh yang luar biasa. Begitu juga dengan ulama besar Ayatollah Ruhollah Khomeini Iran. Ia memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik dan merupakan simbol perlawanan terhadap rezim monarki Muhammad Reza Pahlavi dan apa yang ia ucapkan diyakini oleh pengikutnya sebagai fatwa kebenaran. Pada umumnya, kebanyakan orang menafsirkan bahwa pemimpin karismatik lebih identik dengan para pejuang yang memiliki pengorbanan dan keberanian luar biasa, termasuk diantaranya Yasser Arafat Palestina, Nelson Mandela Amerika Serikat dan Mahatma Gandhi India. Tapi Barack Obama presiden ke-44 yang memiliki sentuhan darah Afro-Amerika termasuk tokoh karismatik pada era damai.
Karismatiknya bukan karena keheroikannya membakar semangat perang, melainkan lantaran memiliki kata-kata yang sangat teratur dan mampu menyihir publik Amerika. Namun, bukan berarti kepemimpinan karismatik ini tidak memiliki sisi gelap. Yukel 1994 hingga 1998 menyarikan pendapat dari para ahli bahwa selain Adolf Hitler selalu ditemukan contoh seorang karismatik yang negatif, seperti Charles Manson, David Koresh dan pendeta Jim Jones dari People Tamil. Sejumlah ilmuwan bidang sosial telah menyoroti bagian gelap karisma. Memang dengan bermodalkan karisma yang tinggi, dengan mudah ia mempengaruhi pengikutnya. Tapi dari persepsi pengikut yang berlebihan tentang perubahan, seringkali tidak terbukti dan berakhir dengan kekecewaan. Dua, kepemimpinan transformasional. Konsep ahli kepemimpinan transformasional dikaitkan dengan James MacGregor Burns, yang mengusulkan ide tersebut pada tahun 1978. Para ahli kepemimpinan lainnya terus mengembangkan prinsip tersebut. Lebih lanjut, Burns 2007 dalam bukunya Transforming Leadership mencoba membandingkan antara kepemimpinan transaksional dan transformasional. Pandangannya, kepemimpinan transaksional hanya mengubah bukan melakukan perubahan yang mendasar seperti yang dilakukan oleh kepemimpinan transformasional. Terkait dengan istilah mengubah dan perubahan, Burns 2007 menyatakan kita harus membedakan antara kata kerja perubahan dan mengubah, penggunaan definisi yang sulit. Untuk mengubah adalah untuk menggantikan sesuatu, untuk memberi dan menerima, untuk bertukar tempat, untuk lewat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah jelas perubahan dari bentuk kepemimpinan transaksional. Tapi untuk mengubah sesuatu yang memotong jauh lebih mendalam, hal ini menyebabkan metamorfosis dalam bentuk atau susunan, perubahan kondisi atau sifat dari suatu hal, perubahan dalam zat lain, perubahan radikal dalam lahiriah atau karakter batin, seperti ketika Katak berubah menjadi seorang pangeran atau pembuat andong ke pabrik mobil. Ini adalah perubahan luas dan ke dalam yang dipupuk dengan mengubah kepemimpinan. Beberapa karakteristik dari pemimpin transformasional yaitu: 1. Memiliki strategi yang jelas. Pemimpin melakukan dan atau memiliki rencana perubahan yang besar dan terarah terhadap visi, misi dan strategi organisasi serta dikomunikasikan dengan baik kepada anggotanya. 2. Kepedulian. Pemimpin memiliki kepedulian terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh para anggota dan memotivasinya, serta kepeduliannya terhadap lingkungan dan kenyamanan kerja. 3. Merangsang anggota. Pemimpin merangsang dan membantu anggota untuk tujuan-tujuan positif dan mengajaknya menghindari hal-hal yang tidak produktif dengan pendekatan yang menyenangkan, serta anggota menerima dan menyadari manfaat bagi pribadi dan organisasi. 4. Menjaga kekompakan tim. Pemimpin selalu menjaga kekompakan tim dan tidak ingin terjebak dalam pemikiran anggota yang ingin mencari simpati pribadi dengan menyudutkan orang lain. Peluang untuk itu tidak ditoleransi. Potensi keretakan tim ia satukan dan sinergikan menjadi kekuatan yang luar biasa dan harmonis. 5. Menghargai perbedaan dan keyakinan. Pemimpin menghargai setiap perbedaan pendapat untuk tujuan ke arah yang lebih baik dan mengajak seluruh anggotanya untuk menghormati perbedaan dan keyakinan. 3. Kepemimpinan transaksional. Meskipun perubahan yang dilakukan oleh gaya kepemimpinan transformasional jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional, bukan berarti gaya kepemimpinan transaksional menjadi tidak berarti.
Sebab gaya transaksional memiliki pendekatan yang unik di mana anggota diikut sertakan dalam merumuskan tujuan melalui sebuah transaksi yang jelas dan terukur. Transaksi ini meliputi imbalan yang menarik bagi keberhasilan anggota. Sebaliknya, jika anggota gagal dalam mencapai tujuan, mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Dalam pandangan DAF 2011, pemimpin transaksional atau transactional leader memperjelas peran dan persyaratan tugas bawahan, memelopori struktur, memberikan imbalan yang sesuai, serta mencoba memahami dan memenuhi kebutuhan sosial bawahan. Kemampuan memimpin transaksional untuk memenuhi bawahan dapat meningkatkan produktivitas. Pemimpin transaksional unggul dalam fungsi-fungsi manajemen. Mereka bekerja keras, bersikap toleran, dan bersikap adil. Mereka membanggakan diri karena menjalankan segala sesuatu dengan mulus dan efisien. Pemimpin transaksional banyak menekankan aspek-aspek non-pribadi dari kinerja, seperti rencana, jadwal, dan anggaran. Mereka memiliki rasa komitmen terhadap organisasi dan memenuhi norma dan nilai-nilai organisasi. Kepemimpinan transaksional penting bagi semua organisasi, namun memimpin perubahan memerlukan pendekatan yang berbeda. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa konsep pemimpin transaksional bukan sekedar menempatkan transaksi dalam arti yang sempit, karena itu sangat memperhatikan aspek-aspek pendukung lainnya sebagai bagian dari perubahan. Pemimpin transaksional menyadari bahwa sebuah transaksi untuk mengeksekusi sebuah strategi besar harus memiliki peta yang jelas dan didukung oleh kemampuan dapat dipercaya. Bahkan ia tidak mau menjadikan transaksi sebagai sebuah eksperimen yang tidak logis. Empat, kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif adalah gaya pemimpin yang menunjukkan perhatian besar terhadap bawahan atau para anggotanya. Gaya kepemimpinan ini mengajak para bawahannya untuk ikut berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan berupa saran dan ide dengan cara demokrasi. Meski demikian, keputusan tetap diambil oleh pimpinan. Adapun ciri-ciri kepemimpinan partisipatif atau participative leadership adalah sebagai berikut. 1. Keputusan diambil melalui pertimbangan saran atau diskusi atau brainstorming bersama bawahan atau orang lain. Melibatkan orang lain dalam membuat keputusan akan lebih mungkin untuk meningkatkan kualitas daripada keputusan saat para partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki pemimpin dan bersedia untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang baik atas permasalahan keputusan UKL 2009. 2. Berorientasi pada tujuan dan mendorong pegawai atau karyawan untuk berkinerja tinggi melalui ide-idenya. 3. Luwes dan tidak kaku serta dapat bersinergi dengan bagian lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan partisipatif ini memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan bawahan. Tapi ada kelemahan-kelemahannya, diantaranya beberapa keputusan diambil dengan cara konsensus atau brainstorming seperti meminta lebih dulu pertimbangan-pertimbangan kepada bawahan sehingga keputusan menjadi lambat. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang menggunakan teknik brainstorming mengalami keberhasilan yang luar biasa. Tapi banyak juga yang gagal dalam mencapai hasil yang maksimal. Semua itu bergantung pada kualitas anggotanya dalam memberikan sumbang saran dan diperlukan bobot kualitas individu yang seimbang. Sebab, untuk menghasilkan kualitas keputusan menggunakan sistem brainstorming sangat dipengaruhi tingkat kompetensi anggota atas bidang yang ditelaah.
5. Kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan yang paling kontroversial dalam sejarah dunia adalah yang diterapkan oleh Adolf Hitler Jerman. Sebagian besar orang sepakat mengkategorikan Hitler sebagai pemimpin diktator atau otokratis. Meski demikian, Michael H. Hart 1978 seperti tertulis dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History dengan rasa kebenciannya tetap memasukkan Hitler sebagai tokoh paling berpengaruh dalam mengubah arah sejarah dunia yang peringkatnya berada di atas John F. Kennedy Amerika Serikat. Namun jika kita mengamati secara cermat, Hitler pun memiliki gaya kepemimpinan karismatik. Hal ini terlihat dari pidatonya yang berapi-api dan sangat mempesona serta bagaimana kemampuannya menggerakkan ribuan tentara berperang melawan Uni Soviet pada Juni tahun 1941 hingga Mei tahun 1945. Dilihat dari sisi kepemimpinan, ini adalah kemampuan yang luar biasa. Apakah gaya kepemimpinan Saddam Hussein Irak termasuk kategori otokratis? Tapi, setelah rezimnya berakhir, Irak tak henti-hentinya dirundung perpecahan dan kekacauan. Lalu, timbul pertanyaan apakah Irak kini lebih baik dibanding saat di bawah rezim Saddam? Dari kasus ini, sulit menempatkan secara persis gaya kepemimpinan seseorang atau idealnya jika ditinjau dari sudut pandang politik atau negara yang berbeda. Meski demikian, bisa saja pola kepemimpinan itu menjadi perpaduan dari gaya-gaya yang ada. Gaya kepemimpinan ini menganggap dirinya sebagai sosok penting yang selalu bercerita tentang masa depan yang gemilang, meskipun terkadang tidak masuk akal. Sehingga kepemimpinan otokratis atau otoritarian dalam banyak sisi menjadi persepsi dengan julukan tukang cerita, Sulaiman Sukmalana 2009. Bahkan kepemimpinan ini sangat menentang argumentasi sebab kepemimpinan otokratis menganggap bahwa potensi yang dimiliki bawahannya dianggap rendah sehingga mereka dipandang tidak mampu berbuat apa-apa. Syamsir Torang 2014. Tidak itu saja, pemimpin otokratis biasanya selalu merasa bahwa mereka lebih mengetahui apa yang mereka inginkan dan cenderung mengekspresikan dengan melakukan tindakan perintah-perintah langsung kepada para karyawannya. Pemimpin otokratis biasanya melakukan penyimpangan dalam keputusan dan pengendalian bagi dirinya sendiri, karena mereka menganggap bertanggung jawab penuh untuk tindakan keputusannya. Pemimpin otokratis biasanya menyusun seluruh tugas kerja untuk karyawan, yang hanya melakukan apa yang disampaikan kepada mereka dengan hanya mengikuti perintahnya, seperti melalui ucapan "Saya bos, lakukan apa yang saya perintah." Sulaiman Sukmalana 2009. Sebagai contoh dari tindakan otokratis, jika pemimpin yakin bahwa salah satu rencana manufaktur mereka senantiasa mendatangkan kerugian, mereka mungkin akan memutuskan untuk menutup pabrik tanpa meminta masukan dari para pekerja pabrik. Para manajer otokratis mungkin meyakini bahwa para karyawan tidak dapat memberikan masukan yang dapat berkontribusi terhadap suatu keputusan. Karyawan ditugasi melaksanakan pekerjaan yang diberikan para pemimpin otokratis dan tidak dianjurkan untuk bertindak kreatif. Jeff Madura 2001. Ini suatu dilema, di mana masukan-masukan dianggap tidak bernilai, tapi pada saat karyawan mengalami tekanan dan frustasi, dipersepsikan sebagai ketidaksiapan mengikuti perubahan dalam arti yang sempit. Secara umum, para karyawan yang menginginkan tanggung jawab kemungkinan besar kurang puas atas gaya kepemimpinan ini. Jeff Madura 2001.